Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam seri Refresh Your Mind and Soul. Dan Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, waktu saya membaca ayat ini, sempat muncul di benak pikiran saya demikian. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa memiliki wajah seperti malaikat? Karena dari ayat ini kita dapati sebuah kebenaran. Kalau Alkitab mengatakan bahwa wajah Stefanus seperti seorang malaikat, setidaknya Alkitab mau mengatakan kepada kita, Stefanus penuh dengan kemuliaan surgawi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, wajib merenungkan hal ini. Sudahkah orang saat berjumpa dengan kita, sudahkah orang melihat kemuliaan surgawi ada di dalam wajah kita? Kemuliaan dari surgawi terpancar dari kehidupan kita. Karena kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita disebut sebagai orang-orang Kristen, yang artinya pengikut-pengikut Kristus. Seharusnya orang-orang yang seperti kita ini harus memancarkan kemuliaan surga, kemuliaan Bapa, karena kita adalah anak-anak. Stefanus bisa mengalami keadaan yang demikian. Stefanus bisa mengalami kemuliaan surgawi bukan karena Tuhan memilih atau bukan karena Tuhan mengistimewakan Stefanus. Stefanus itu tidak ada bedanya seperti Bapak, Ibu, dan saya. Dia juga manusia biasa, tetapi hidupnya bisa memancarkan kemuliaan surga. Dan ini yang seharusnya ada di dalam kehidupan semua anak-anak Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan justru hidup kita ini membuat orang menghindar dari kita. Jangan sampai hidup kita ini justru membuat orang mencibir kita. Sungguh aneh rasanya. Anak Tuhan tapi dihindari orang. Apalagi kalau kita orang-orang yang pelayanan, Bapak Ibu. Seharusnya orang-orang yang pelayanan itu memiliki kedekatan kepada Tuhan, dan itu harusnya mengubah kehidupan mereka, menjadikan mereka sebagai orang-orang yang pergi kemana saja atau waktu berinteraksi dengan siapa saja, orang bisa mengalami atau bisa merasakan hal-hal yang berbau surgawi yang membawa damai dari kehidupan kita. Masakan kita orang yang melayani Tuhan, tetapi orang akan bilang, ih kok begitu ya? Kok begitu ya anak Tuhan? Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya dapati satu rahasianya. Kenapa Stefanus bisa mengalami keadaan yang demikian? Kenapa Stefanus bisa hidupnya memancarkan kemuliaan surga? Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 dikatakan demikian. Usul itu diterima oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, perhatikan kalimat ini, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Wajar kalau Stefanus hidupnya bisa memancarkan kemuliaan surga. Karena Stefanus orang yang penuh dengan Roh Kudus. Sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita seharusnya dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan oleh roh-roh di dalam dunia ini, bukan oleh hal-hal yang lain yang justru mencemari dan menodai kehidupan kita sehingga orang tidak bisa melihat Yesus dalam hidup kita. Agar saat kita ada di dalam masyarakat, waktu kita berinteraksi dengan siapa saja, orang bisa melihat Kristus dalam hidup kita dan bahkan mereka bisa memuji Tuhan. Jangan sampai justru karena kehadiran kita orang merasa tidak nyaman.
Orang merasa tidak terberkati, orang bahkan merasa tidak ada damai. Mari miliki perbedaan. Anak-anak Tuhan harus bisa memancarkan kehidupan surgawi dalam kehidupannya. Untuk itu, pastikan kita setiap hari hidup kita, sebelum kita berinteraksi, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita di hari-hari kita yang baru, kita pastikan hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Bagaimana caranya? Ambil waktu senantiasa duduk diam di kaki Tuhan, memuji Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman itu siang dan malam, dan adakan hubungan secara pribadi dengan Tuhan di dalam hari-harimu. Dan saya percaya jika demikian, artinya kita membuka hati kita bagi Roh Kudus untuk bertahta di dalam hati kita, dan sampai akhirnya hidup kita dipenuhi oleh Roh-Nya. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.